Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahabi wa mawalahu ba'du. Qala Syekh Malik Ramadan fi kitabi Sittid Durar. Qala Syekh Malik Ramadan hafizahullah fi kitabi Sittid Durar min usuli ahli al-athar. Wala nuhazziluhu bitilkal maqulatil muhinati limadza la yuraddu alal ilmaniyina pannasu qadaratun wa mawahibun wa raddul batili wajibun mahma kanat rutbatuhu wa kullu muslimin ala sughurin min sughuri millatihi. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Ya ba'du, para ikhwah yang dimuliakan Allah, kita pada penjelasan kaidah yang kelima atau prinsip kelima daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadits wal Athar, bahwasanya kewajiban kita adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan di antara amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengingkari kemungkaran yang terlihat baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk tulisan. Apabila ada tulisan-tulisan yang menyimpang, maka hendaklah kita berupaya meluruskannya, mengkritisinya. Maka mengkritisi ini bagian daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap boleh diam apabila kita mampu mengingkari kemungkaran. Lain cerita tak mampu. Kalau mampu kita ingkari dengan lisan, kita ingkari. Mampu ingkari dengan tangan, kita ingkari. Mampu, kalau tak mampu semuanya, maka wajib diingkari dengan hati kita. Maka ini adalah prinsip Ahlussunnah, tak boleh kita diam atas kemungkaran selama kita mampu mengingkarinya. Karena itulah kita dapati buku-buku ulama kita dari zaman ke zaman, mereka menulis buku-buku tentang bantahan-bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Sebagaimana kita sebutkan ada kitab Minhajus Sunnah yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah tabaraka taala membantah Rafidhah, dan buku-buku lainnya. Dan rata-rata buku manhaj itu dalamnya ada perkataan-perkataan sebagai bentuk bantahan kepada setiap kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan ini harus dilestarikan, tak boleh dipadamkan. Tentunya hal ini bertentangan dengan pemahaman sebagian ahzab sia-sia, sebagian daripada gerakan-gerakan Islam temporer yang berafiliasi kepada aliran politik dan seterusnya. Maka mereka begitu antipatinya dengan namanya mengingkari kemungkaran, meluruskan yang salah. Mereka sangat antipati sekali, karena menurut mereka ini akan dapat memecah belah kubu kaum muslimin. Karena itulah biarkan saja manusia memahami apa yang mereka pahami, mengamalkan apa yang mereka amalkan, biarkan saja. Yang penting kita menyepakati dalam perkara-perkara yang kita sepakati bersama. Adapun yang satu bertawassul, mengusap-ngusap kuburan, berdoa meminta kepada wali yang telah terkubur, yang satu pergi ke dukun, yang satu pakai jimat, yang satu macam-macam akidahnya centang perenang, biarkan saja. Jangan ingkari. Toleransilah kepada mereka. Dan sampai saat ini kita melihat terus terang partai-partai Islam, belum kita lihat ada yang memperhatikan segala macam bentuk amar ma'ruf nahi munkar dalam bab-bab akidah. Subhanallah, masih lestari, kuburan-kuburan dikultuskan, dikeramatkan di mana-mana. Tak ada yang mereka bicara, dia membisu. Subhanallah, masih berkeliaran para dukun-dukun. Tak ada yang bicara, semua dia membisu. Berbagai macam bentuk, penipuan berkedok, orang pintar berkedok, dukun, pengganda uang berkeliaran di mana-mana. Tidak ada mingkar daripada partai-partai politik yang mengaku berasaskan Islam. Itu kita bicara akidah, dan itu terpenting. Diam, bungkam. Jangan ganggu orang. Jangan sebut-sebutkan penyimpangan manusia, nanti kau pecah belah manusia. Yang penting kita bersatu. Itu kenyataan.
Belum lagi kita bicara perkara bid'ah, lebih dahsyat. Jangan ingkari manusia. Mau mereka bersaud dengan joget, mau mereka kolaborasikan dengan musik jazz, mau mereka kolaborasikan dengan musik rock, mau goyang-goyang, loncat-loncat, biarkan saja. Itu keyakinan mereka. Ya, jangan ingkari, jangan disalah-salahkan. Mau mengatakan Tuhannya di mana-mana, mau mengatakan Tuhannya dalam dirinya dan seterusnya, biarkan saja. Ya, kenapa? Berbicara ini akan memecah belah manusia. Ini adalah syubhat, bertentangan dengan apa yang diinginkan dalam Islam. Umat ini menjadi umat terbaik karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang pernah ada dikeluarkan untuk manusia dengan sebab kalian menyeru manusia kepada perkara-perkara ma'ruf. Jangan dakwah mengenai riba lah. Banyak yang tersinggung. Jadi bagaimana? Diam aja. Jangan bicara tentang kesyirikan lah. Kenapa? Banyak yang tersinggung. Jadi bagaimana? Diam saja. Jadi apa kita bicarakan? Tentang keluarga lah. Bagaimana akhlak yang baik, keluarga yang baik, bagaimana hati. Subhanallah. Sementara Islam ini semua kita bicarakan. Dalamnya ada akidah, dalamnya ada syariah, dalamnya ada ibadah, dalamnya ada muamalah, semua kita bicarakan. Dalamnya ada siasah, maka mereka tak ingin. Kita lanjutkan. Di antara perkataan mereka, wala nukhadzilhu bitilkal maqulatil mahinah. Limadha la yuraddu 'ala al-ilmaniyin? Jangan sampai ya kita membuat kendor semangat orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membantah segala macam bentuk penyimpangan. Ya, disebarkan dalam media sosial penyimpangan berupa suara pelecehan terhadap agama, terhadap Islam, syariat jilbab, syariat hijab, syariat cadar. Maka wajib kita bantah. Subhanallah. Ya, ketika dilecehkan Quran wajib dibantah. Ketika ada yang menyuruh kepada bid'ah wajib dibantah bagi yang mampu membantahnya. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Tak boleh diam. Ya, jangan katakan sudahlah diamlah. Kenapa tak kau bantah tuh orang-orang liberal sana? Kenapa kau sibuk membantah kelompok-kelompok dalam Islam? Bantah liberal sana. Kita katakan semua kita bantah. Baik liberal, ya, baik namanya komunis, semua penyimpangan tidak kita beda-bedakan, semuanya kita bantah. Ya, mereka mengatakan sudah jangan kau bantah itu kan kelompok-kelompok dalam Islam juga. Kau bicara tentang liberalisme, kau bicara tentang komunisme, ya, intinya apa? Ini jangan bicarakan, nanti pecah belah kaum muslimin. Fannasu, ya. Fannasu quduratun wa mawahib. Manusia itu bertingkat-tingkat kemampuannya dalam membantah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bertingkat-tingkat ya keilmuannya, kapasitasnya. Waraddul batili wajibun mahma kanat rutbatuhu. Tapi yang namanya mengingkari kebatilan perkara yang wajib, sedahsyat apapun tingginya tingkat kebatilan tersebut atau serendah apapun kita ingkari. Jangan didiamkan. Wa kullu muslimin ala thagrin min thughuri millatihi. Perumpamaan setiap muslim itu adalah penjaga gawang bagi setiap wilayah Islam. Jangan sampai gol masuk bola dari gawangnya. Semua kita, setiap muslim adalah penjaga gawang bagi agamanya. Jangan sampai dari sisi dia masuk berbagai macam bentuk penyimpangan, syubhat, syahwat. Dia harus jaga. Lewat sini jangan pernah lewat syubhat, akan kupotong di sini. Jangan pernah lewat syubhat, akan kuntikan di sini. Jangan masuk dari sini. Begitu seharusnya. Ini enggak, biar aja lah, daripada kita berkelahi, daripada kita berpecah belah, biarkan saja. Subhanallah. Tak benar. Tapi tentunya ikhwatul kiram, dalam membantah ada etikanya, ada adabnya, ada caranya. Bukan pula kita berkata-kata preman, mengeluarkan semua yang dalam kebun binatang, menjelek-jelekkan orangnya dan seterusnya. Dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata, dengan adab yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Ya. Naam. Wa aslu hadzal babi nususil waridati fil An-nususu an-nususul waridati fil amri
بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأصل هذا الباب النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Adapun dalil dasar perkara ini adalah banyaknya nas-nas terwujud dalam Quranul Karim, ya, ataupun dalam sunnah Rasulullah, perintah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya firman Allah, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian sebagian orang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan mungkar atau mencegah kemungkaran, ya, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang beruntung. Andai kata kita mau keberuntungan, jangan pernah diam atas kemungkaran. Apabila tak mampu, hati tak boleh diam. Minimal hatinya berbicara, ini mungkar, ini batil. Minimal sekali itu. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Tentunya yang namanya kemungkaran bertingkat-tingkat. Dalam mengingkarinya pun ada skala prioritas pula. Caranya pun ada skala prioritas pula. Tak sama mengingkari penguasa yang salah dengan mengingkari rakyat yang salah. Tak sama mengingkari orang tua yang salah dengan anak yang salah. Semuanya ada cara-caranya. Dan itu harus dipelajari dan dipahami. Jika tidak akan muncullah kerusakan. Setiap orang pun harus melihat di mana dirinya berada. Karena Nabi telah membagi-bagi kemungkaran untuk diingkari dengan 3 cara. Ada diingkari dengan kekuatan, dengan tangan. Ada dengan lisan dan ada dengan hati. Ya, maka semuanya ditempatkan pada tempatnya. Jika Anda tak mampu dengan tangan, jangan dengan lisan. Jika tak mampu dengan lisan, maka minimalnya dengan hati. Jika hatinya pun tak mengingkari, maka tak ada lagi iman dalam dirinya. Naam. Qala Ibnu Taimiyah wal amru bis sunnati wan nahyi 'anil bid'ati huwa amrun bi ma'rufin wa nahyun 'an munkarin. وهو من أفضل الأعمال الصالحة. قال ابن تيمية رحمه الله berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, wal amru bis sunnati, menyuruh manusia agar menjalankan sunnah ini, wan nahyu 'anil bid'ati, mencegah manusia dari perbuatan perkataan i'tiqad bid'ah, huwa amrun bi ma'ruf, adalah bagian daripada amar ma'ruf, wa nahyun an munkar, dan nahi munkar. Ya, mengajak orang kepada sunnah, mencegah orang daripada bid'ah, mengingatkan orang ini bid'ah, mengingatkan orang ini sunnah, bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan dalam Quranul Karim. Ini berbagai macam bid'ah jangan dibantahlah. Ini kan perkara-perkara khilafiyah. Begitu mudahnya orang mengatakan perkara-perkara khilafiyah, begitu mudah sekali. Tak ada perkara-perkara khilafiyah itu yang tidak pernah dibicarakan ulama terdahulu. Itu bukan khilafiyah. Berzikir loncat-loncat, berzikir pakai musik, coba cari ulama dahulu yang mengatakan demikian. Tak akan pernah dapat. Mana namanya khilafiyah? Berzikir berputar-putar, ya, diiringi dengan berbagai alunan, lantunan musik, jazz, musik rock, musik keroncong. Subhanallah. Ya, jangan katakan itu adalah perkara yang baik. Itu bid'ah. Ya, keras sekali Ustaz itu, dibid'ahkannya. Subhanallah. Kita bicara begitu dianggap keras. Jadi bagaimana? Biarkan sajalah. Kan perkara-perkara khilaf itu Ustaz. Mana itu namanya khilaf? Khilaf yang ada asal usulnya. Qur'an subuh, iya khilaf. Azan 2 kali Jumat, itu khilaf. Subhanallah. Ini tak ada namanya khilaf. Ya. Wa huwa min afdhal a'mal salihah, kata Syekhul Islam. Subhanallah. Amar ma'ruf nahi munkar dalam mengajak manusia kepada sunnah, mencegah manusia daripada bid'ah, merupakan amal saleh yang paling utama.
Subhanallah. Sebagian kelompok dalam Islam punya prinsip yang penting aja orang pada kebaikan, yang ada amar ma'ruf saja. Jangan sebutkan kemungkaran, biarkan saja, yang penting aja pada kebaikan. Subhanallah. Tak benar. Ya. Ada orang berbuat kesyirikan, diami aja. Ajak aja dia sholat. Ajak dia berakhlak baik. Ini pondasi namanya tauhid. Kesyirikan pondasi. Apabila tegak semua amalan di atas kesyirikan, sia-sia, runtuh. Hancur amalan semua, ibadahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah tak mungkin kita diam. Kita katakan ini kesyirikan. Dan ini adalah merupakan amalan saleh. Amalan yang paling saleh adalah menyuruh manusia kepada sunnah, mencegah manusia daripada bid'ah. Nah. ولا ينبغي للجماعات الإسلامية اليوم أن تضيق صدورها بالنقد لأنه من القيام بالقسط والشهادة لله اللذين أمرنا بهما ولو مع أنفسنا وأهل ملتنا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا حسبك ولا ينبغي للجماعات الإسلامية اليوم أن تضيق صدورها بالنقد. Enggak layak bagi segala macam gerakan-gerakan Islam kontemporer ini sempit dada mereka terhadap kritikan, tak mau dikritik. Dan itu yang ada. Maka wallahi kalau antum mau tahu siapa yang paling dimusuhi, jawabannya adalah ahlu sunnah as-salafus salih. Yang menisbatkan dirinya kepada salaf, dia yang paling dimusuhi seluruh kelompok-kelompok dalam Islam. Apapun kelompoknya, sepakat bencinya kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, kepada ahlu sunnah, ahlu hadis, ahlu athar. Sepakat mereka benci semuanya. Kenapa? Karena yang namanya ahlul hadis, ahlul athar ini yang menisbatkan dirinya kepada salaf tak pernah mau diam terhadap apapun kemungkaran dari manapun juga. Setiap kelompok mereka katakan ini sesat, ini sesat, ini sesat. Semua marah. Kalian aja masuk surga. Kami semua masuk neraka, kalian ahli surga. Sempit dadanya. Subhanallah. Maka sebenarnya antum ikut kajian ini berat resikonya. Semua kelompok-kelompok benci kepada antum. Subhanallah. Ya. Gimana Pak Solehin? Subhanallah. Kelompok Sufia antipati dengan kita ini. Ya, kelompok apa lagi? Kelompok-kelompok khawarij, takfiri, benci setengah mati sampai kubun-ubun darahnya dengan kajian kita ini. Takfiriyun yang tampilannya mirip-mirip kita, berjenggot, semua sama. Tampilan tapi isi ngeri. Kok mau antum ikut? Karena kita tegakkan kebenaran. Kita tidak punya tendensi. Kita tak punya baiat, tak ada kepatuhan dalam manhaj kita kecuali kepada dalil sunnah Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Tak ada kepatuhan mutlak kepada setiap manusia siapapun dia. Adapun kelompok-kelompok Islam wajib tunduk kepada pemimpinnya dalam segala bab. Kita tidak. Kullun yu'khadh wa yuraddu. Semua orang bisa diambil, bisa dibuang perkataannya kecuali Nabi yang mulia SAW. Subhanallah. Ya, karena itulah jawabannya. Berat. Siapa yang cinta kepada? Tak ada. Yang cinta kepada ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah, as-salafiyun, tak ada yang cinta kepada mereka. Semua benci.
baik pemahaman-pemahaman yang dinisbatkan kepada Islam, Rafidhah. Siapa musuh yang paling mereka benci? Salafiyah, yang mereka beri label Wahabi. Itu musuh mereka paling utama. Dan mereka bertolong-tolongan dengan Sufiyah, bertolong-tolongan, bergandengan tangan. Apalagi banyak kesamaan antara Sufiyah dengan Rafidhah. Banyak kesamaan mereka. Kultus kepada manusia itu Rafidhah. Ya, ini kepada wali, ini kepada imam yang 12. Subhanallah. Karena itu mereka bonceng. Dan wallahi pengaruh Sufiyah begitu besar di dunia Islam. Besar. Bahkan jujur kita katakan awal-awal ke Islam negeri kita Nusantara ini sebagian besarnya masuk dari jalan-jalan Sufiyah. Jujur, kalau lihatlah sejarah. Barulah datang pemahaman-pemahaman yang murnikan Islam. Di antaranya pembahar-pembahar Islam, subhanallah, yang kontemporer ini, ya, seperti pendiri Al-Irsyad Ahmad Surkati. Dia yang mulai menyuarakan kembali kepada sunnah, subhanallah, daripada orang-orang Arab. Ya, dibentuklah ketika itu Al-Irsyad. Ya, mulailah berusaha sebagian orang belajar agar kembali kepada sunnah. Muncullah pola-pola pembaharuan yang disebut dengan nama kaum muda. Ya, dari golongan orang-orang Muhammadiyah dalam namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah tabaraka taala. Ya. Kemudian muncul juga ormas-ormas lain seperti Persis. Ya. Saya sebutkan nama-nama mereka ini yang mengusung kami mau kembali kepada sunnah. Subhanallah. Walaupun kita tetap mengatakan tidak ada yang namanya maksum kecuali Rasulullah. Tak ada ormas manapun yang maksum, ya, kecuali ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, inilah PR kita kaum muslimin. Subhanallah. Pemahaman Sufiyah begitu menyebar. Ya. Karena itulah dalam teori-teori politik praktis yang penting banyak pengikut. Itu digandeng. Yang namanya turuk, jamaah daripada thariqah turuk, itu semuanya bertumpu pada gurunya. Berapa banyak guru yang dirayu, diberikan berbagai macam bentuk. Dunia, kau pilih aku ya, aman pokoknya semua duniamu. Dia tinggal beri fatwa kepada semua jamaahnya dan pilih si fulan. Selesai. Subhanallah. Inti permasalahan ini hendaklah harakah-harakah kontemporer, gerakan-gerakan Islam temporer ini jangan merasa sempit ketika dikritik. Pendirinya Sufi, pendirinya kena paham tarikat Syadziliyah contohnya. Ini perkataan pendiri kalian. Jangan dia sempit hatinya. Oh, tak benar ini. Terima. Apabila memang benar ya ditanya demikian. Ini pendiri kalian ngajak orang bertawassul di kuburan sana. Nih. Ya. Ini pendiri kalian mengatakan bahwasanya kita wajib mengembalikan seluruh negeri ini agar mereka semuanya patuh kepada satu pimpinan khalifah. Subhanallah. Ini akan menghancurkan eksistensi semua bangsa-bangsa dunia. Bangsa-bangsa kaum muslimin. Menyuruh kepada setiap negeri memberontak kepada penguasanya. Wallahi batil. Tak benar ini. Subhanallah. Dalam Islam kekuasaan sarana bukan tujuan. Subhanallah. Jika suatu negeri dapat jalan tegak amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu negeri yang kita harus jaga dan pelihara. Subhanallah. Ya. Jadi apa misimu? Ditanya kepada pemimpin kelompok tersebut. Misi kita mengembalikan semua agar satu khalifah. Bagaimana caranya? Subhanallah. Kau akan leburkan semua bangsa-bangsa di dunia ini? Subhanallah. Sebagaimana diinginkan oleh sebagian orang-orang Khawarij di Irak sana, mereka tegakkan daulat yang mereka sebut dengan nama Daulat Islamiyah. Apa namanya? Lupa saya apa kepanjangannya itu. Ba'ith. Ya. Subhanallah. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, yang menyimpang. Artinya apa? Semua rakyat disuruh berontak kepada penguasanya, hancur. Tak benar seperti itu.
Maka kita katakan hendaklah lapang dada setiap gerakan-gerakan Islam kontemporer ini terhadap kritikan-kritikan yang membangun. Naam. Li'annahum minal qiyami bil qisti wasyahadati lillah. Karena ini adalah merupakan bagian daripada menegakkan kebenaran, keadilan, persaksian atas Allah, yang mana kedua-duanya tegak dengan keadilan persaksian atas Allah adalah perkara yang diperintahkan Allah, walaupun kepada diri kita sendiri hendaklah kita terapkan keadilan tersebut, persaksian yang benar, walaupun kepada diri kita, kepada keluarga kita. Ya, tak boleh kita mentang-mentang diri kita akhirnya tak tegakkan keadilan, mentang-mentang keluarga, kerabat, kroni dan seterusnya dibiarkan. Tak boleh. Ya, walaupun terhadap diri kita ataupun kepada umat kita sendiri yang seagama dengan kita, tegakkan keadilan. Subhanallah. Tegakkan persaksian kebenaran atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan demikian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Hendaklah kalian tegak dengan keadilan, syuhada lillah, menyaksikan yang hak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi atas suatu kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, meskipun hal tersebut akan merugikan diri kalian, persaksian tersebut merugikan diri kalian sendiri, awil walidain, atau merugikan kedua orang tua kalian, wal aqrabin, merugikan kerabat kalian, tetap persaksikan kebenaran, tetap tegak dengan keadilan, tak pandang bulu. Ya, jangan berubah-ubah. Ini kan kerabat, fatwanya karena kerabat bedalah. Nah, karena kawan tak apalah, untuk kawan halal, untuk yang lain haram. Tak ada. Ya. Iyyakun ghaniyan aw faqiran. Kadang-kadang perasaan orang mau menegakkan keadilan karena perasaan ini kasihan orang miskin, udahlah kita bantu sajalah dia. Padahal dalam kebatilan tetap ditegakkan kepadanya kebenaran meskipun miskin, ataupun oh ini orang kaya, bahaya ini kalau kita gugat ini, bahaya dimutasikan nanti kita ini, para jaksa, para hakim. Udahlah karena dia orang besar, diam-diam. Tegak dengan keadilan, bersaksi atas kebenaran, tak pilih-pilih bulu. Subhanallah. Kata Allah, fallahu awla bihima, jangan mentang-mentang kasihan nanti ini orang fakir ya, kasihanlah, biarkan ajalah. Oh, atau takut ini orang kaya, biarkan sajalah. Jangan. Allah lebih layak mengasihani mereka ini semua, yang fakir, yang kaya. Ketika melanggar, Allah lebih rahmat kepada mereka, bukan kalian. Terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun juga, baik fakir, baik miskin. Tegakkan keadilan, kebenaran, persaksikan yang benar. Fala tattabi'ul hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Wa in talu, apabila kalian berdusta, atau tu'ridu, atau akan berpaling menyembunyikan kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Iqra. Wallayyu huwal kadhibu wal i'radu huwal kitmanu kama qala Ibnu Taimiyah, fa kaifa yatibu lil mu'minin da'watun ma'a kitmanil akhta'i tasatturan bil mujamalati siyasiyati ba'da hadha. Jadi makna al-layyu al-kadhib, makna wala tallu, jangan berdusta walaupun terhadap dirimu, merugikan dirimu, walaupun merugikan keluargamu, orang tuamu, jangan berdusta, tetap katakan yang benar. Ya, wal i'rad huwa kitman kama qala Ibnu Taimiyah. Adapun i'rad menyembunyikan, jangan kau sembunyikan kebenaran. Kenapa? Jika kau terangkan akan terkena sanksi daripada perkataanmu yang hak, dirimu, anakmu, keluargamu, istrimu, orang tuamu, maka sembunyikan, tak boleh. Apa kata beliau? Kama qala Ibnu Taimiyah, begitulah tafsirannya kata Ibnu Taimiyah. Fa kaifa yatibu li mu'min, kata Syekh Abdul Malik. Bagaimana mungkin tentram seorang mukmin, merasa nikmat seorang mukmin? Da'watun ma'a kitmanil akhta, berdakwah kemana-mana tapi menyembunyikan kesalahan. Tasatturan bil mujamalati siyasiyah, bil mujamalati siyasiyah, menyembunyikan kritikan-kritikan. Kenapa? Dalam rangka mujamalah, basa-basi terhadap partai-partai politik. Ba'da hadza, setelah ini apakah kita akan lakukan? Ya, karena masalah-masalah politik yang paling penting adalah suara yang harus kita buru. Jangan pecah suara,
diamkan sajalah kemungkaran, biarkan sajalah kesyirikan, biarkan saja. Mana dakwah? Nanti dakwah setelah kita pegang kekuasaan, barulah kita akan tegakkan kebenaran. Mana bisa? Ya, mereka berangkat daripada pemikiran, pegang dulu tampuk kekuasaan, setelah itu kau rubah segalanya. Subhanallah. Sementara tidak itu yang benar dalam konsep agama kita. Agama kita membangun semuanya daripada perkara yang mendasar. Subhanallah. Ingatkah kita tatkala ditawarkan kepada Nabi SAW berbagai macam tawaran-tawaran? Muhammad, apa yang kau bawa ini? Madza ja'a bika? Apa yang kau bawa ini? Engkau sekarang memecah belah kelompok kami, kau cerai beraikan istri dengan suami, antara tuan ya dan budaknya, kau cerai beraikan antara ayah dengan anaknya. Apa yang kau bawa ini Muhammad? Apa sebenarnya misimu? Apa target hidupmu? Kau ingin kekayaan? Kami kumpulkan harta kami, engkau paling kaya. Tapi janganlah ganggu-ganggu akidah kami. Jangan bicara tentang Tuhan-Tuhan kami. Diam-diam aja kau. Apa yang membuatmu seperti ini? Kau ingin menjadi penguasa, kami menjadikan engkau raja kami. Tak akan kami putuskan perkara tanpa persetujuanmu. Tapi tolong, diam-diam saja. Jangan ingkari akidah kami. Ajaran nenek moyang kami, leluhur kami. Jangan, diam saja. Muhammad, apa yang membuatmu seperti ini? Kau kepingin kawin ya? Kami carikan yang paling cantik putri kami nikahkan denganmu. Kalau itu keinginanmu, yang penting kau diam-diam aja ya. Muhammad, atau kau ini disantet dukun ya? Sehingga perkataanmu memecah belah seperti ini. Kalau itu keadaannya, kami carikan dukun paling sakti agar engkau disembuhkan. Subhanallah. Nabi tersenyum, Nabi terdiam, Nabi bacakan kepadanya Quran, seketika wajahnya berubah. Pemikiran orang-orang sekarang, ya, pegang dulu kekuasaan, setelah itu kita rubah semuanya. Kalau andai kata ini yang terjadi, dan ini kebenaran, pasti Nabi akan iyakan. Oke, aku jadi raja kalian ya. Tapi Nabi tolak semua. Mustahil. Kata mereka, udahlah, yang penting kita sekarang satu padulah. Jangan diungkit masalah-masalah khilaf. Wallahi masalah khilafiyah tak akan pernah kita ungkit. Biarkan, kelapangan. Tak pernah kita paksa. Tapi apa yang kau ingin ke khilafiyah? Perkara akidah masuk ke dalam khilafiyah? Tidak. Perkara manhaj masuk dalam khilafiyah? Tidak. Itu bukan khilafiyah, perkara manhaj. Antara kita dengan orang-orang sufiyah, antara kita dengan kaum Rafidhah, antara kita dengan khawarij. Itu persisian, bukan perkara-perkara khilafiyah. Itu manhajiyah. Cara beragama yang tak benar. Antara ya pemahaman-pemahaman Hanabilah dan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah dalam bab fikih itu khilafiyah. Tak ada masalah. Ya. Nah. Fa kaifa yatibu li mu'minin da'watun ma'a kitmanil akhta'i خلاص ولا شك أن الغيرة التي أودعها الله ولا شك أن غيرة التي أودعها الله بقلب كل مؤمن على محارمه هي التي تحركه إلى القيام بهذا الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه ولا شك أن الغيرة التي أودعها الله في قلب كل مؤمن على محارمه هي التي تحركه إلى القيام بهذا الواجب. Tak ragu lagi, kecemburuan setiap mukmin yang Allah berikan rasa cemburu tersebut dalam hati setiap mukmin atas perkara-perkara yang diharamkan Allah, dilanggar oleh manusia, ini yang membuat dia bergerak kecemburuannya kepada hukum-hukum Allah yang dilanggar. Subhanallah. Ini yang membuat dia bergerak untuk berdakwah, mengingkari riba di mana-mana. Ini yang membuat bergerak hatinya. Kesyirikan merajalela, ini membuat bergerak hatinya. Muamalah yang menyimpang merajalela, akhlak, adab, ini yang membuat bergerak. Subhanallah. Ya.
membuat bergerak hatinya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan kewajiban Allah perintahkan ini. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaghar. Allah itu memiliki sifat cemburu. Allah cemburu. Wa innal mu'mina yaghar. Demikian juga orang mukmin pun memiliki sifat cemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaih. Kecemburuan Allah adalah ketika orang mukmin melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu. Subhanallah. Kita pun cemburu. Subhanallah. Tak ingin kita hal ini terjadi di hadapan mata kita, di pendengaran kita. Kita harus luruskan, kita harus kritisi, kita harus luruskan, benarkan. Subhanallah. Ini yang dibenci mereka. Karena itulah terjawablah, andai kata masih ada yang belum paham kenapa dibenci dakwah ini. Terjawablah sudah malam hari ini. Kenapa dibenci? Karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak pandang bulu. Subhanallah. Ya. Karena mereka tidak memiliki sama sekali loyal kecuali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan pemahaman salafus salih ridwanullah ajma'in. Subhanallah. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.